perlahan di kota Yunzhou, membawa hawa dingin yang menyusup ke sela-sela bangunan kuno dan gedung modern yang berdiri berdampingan. Langit kelabu menggantung rendah, seolah ikut menyaksikan sesuatu yang akan mengubah nasib banyak orang. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, memantulkan cahaya pucat di aspal basah bekas hujan sore. Di ujung jalan sepi, seorang perempuan berlari. Gaun pengantin putih yang dikenakannya sudah kotor oleh lumpur dan debu. Ujung kainnya tersangkut di sepatu hak rendah yang nyaris terlepas. Rambut hitam panjang yang tadi pagi dirapikan dengan sempurna kini terurai berantakan, menempel di pipi yang basah oleh air mata dan keringat. Napasnya terengah. Dadanya terasa perih. Namun kakinya tidak berhenti. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Ia hanya tahu satu hal. Ia harus menjauh dari tempat itu. Dari altar megah, dari janji yang tidak pernah ia ucapkan dengan sepenuh hati, dan dari pria yang kini secara hukum akan memilikinya. Di belakangnya, kota tetap bergerak seolah tak terjadi apa-apa. Mobil melintas, lampu reklame berkilauan, dan dunia berjalan tanpa peduli bahwa seorang pengantin sedang melarikan diri dari hidupnya sendiri. Namanya adalah Shen Yuelan. Sejak kecil, hidup Yuelan tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Ia tumbuh di bawah bayang-bayang keluarga Shen, keluarga yang disegani karena kekayaan dan koneksi mereka. Sejak ia bisa mengerti arti kata tanggung jawab, ia sudah tahu bahwa hidupnya kelak akan menjadi alat tukar. Pernikahan ini adalah puncaknya. Pagi tadi, aula pernikahan dipenuhi bunga putih dan merah. Musik lembut mengalun, tamu-tamu berpakaian mewah tersenyum puas, dan semua mata tertuju pada satu hal, persatuan dua keluarga besar yang akan memperkuat kekuasaan mereka di Yunzhou. Namun bagi Yuelan, semua itu terasa seperti pemakaman. Ia berdiri di depan cermin sebelum upacara dimulai, menatap bayangannya sendiri. Wajahnya cantik, riasan sempurna, gaun mahal menempel indah di tubuh rampingnya. Tetapi matanya kosong. Tidak ada kegembiraan. Tidak ada harapan. Hanya ketakutan yang dipoles dengan kepatuhan. Pria yang akan menikahinya bukan orang asing. Ia dikenal oleh seluruh kota. Tuan muda Lu Jingyuan. Pemimpin muda keluarga Lu yang terkenal dingin, berkuasa, dan tidak pernah gagal mendapatkan apa yang ia inginkan. Termasuk dirinya. Yuelan tahu reputasinya. Semua orang tahu. Tentang caranya mengendalikan bisnis, tentang lawan-lawan yang jatuh satu persatu, dan tentang sikapnya yang tenang namun menekan. Ia tidak kejam secara terbuka, tetapi justru itulah yang membuatnya menakutkan. Ia tidak memaksa dengan suara keras. Ia menekan dengan kenyataan. Pernikahan itu tidak memberinya ruang untuk menolak. Jika ia melawan, keluarganya akan hancur. Jika ia kabur, orang-orang yang ia sayangi akan membayar harganya. Namun pagi itu, ketika tirai aula terbuka dan langkahnya seharusnya menuju altar, sesuatu di dalam dirinya pecah. Bukan keberanian, keputusasaan. Dan dari keputusasaan itulah ia berlari. Kini, di tengah malam Yunzhou, Yuelan berhenti di sebuah gang sempit. Dinding-dinding bata tua mengapit tubuhnya. Nafasnya terputus-putus. Kakinya gemetar. Gaunnya basah, berat, dan menghalangi geraknya. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun. Namun ketenangan itu justru membuat dadanya semakin sesak. Ia tahu, pelarian ini tidak akan bertahan lama. Ia melawan seseorang yang memiliki seluruh kota di genggamannya. Di tempat lain, di lantai tertinggi sebuah gedung pencakar langit, suasana jauh berbeda. Lampu ruangan redup. Jendela besar menampilkan pemandangan Yunzhou yang berkilauan di malam hari. Di tengah ruangan berdiri seorang pria tinggi, mengenakan setelan hitam rapi. Punggungnya tegak, tangannya dimasukkan ke saku celana, dan tatapannya tertuju ke kejauhan. Lu Jingyuan tidak bergerak. Pernikahannya seharusnya sedang berlangsung. Tamu-tamu seharusnya sedang bersulang. Namun ia berdiri di sana, sendirian, seolah semua itu hanyalah formalitas yang sudah ia prediksi akhirnya. Di belakangnya, layar besar menampilkan rekaman kamera keamanan aula pernikahan. Kursi kosong. Karangan bunga yang ditinggalkan. Kekacauan kecil yang berusaha ditutupi oleh keluarga Shen. Dan satu gambar yang berhenti di wajah pengantin perempuan yang berlari keluar. Lu Jingyuan menatap layar itu lama. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Tidak ada keterkejutan. Hanya ketertarikan yang semakin dalam. Ia sudah memperkirakan kemungkinan ini. Shen Yuelan bukan tipe perempuan yang akan menyerah sepenuhnya tanpa perlawanan. Justru itulah alasan ia menginginkannya. Perempuan yang patuh sejak awal tidak menarik baginya. Yang menarik adalah mereka yang mencoba melarikan diri. Sebuah ponsel di meja bergetar pelan. Informasi mengalir cepat. Kamera jalan, sistem transportasi, laporan lokasi, semuanya bergerak rapi seperti bidak catur.
Pelarian Shen Yuelan bukan lagi rahasia. Lu Jingyuan berbalik dari jendela. Cahaya kota memantul di matanya, membuat sorotnya semakin dalam dan tak terbaca. Bibirnya membentuk garis tipis yang nyaris menyerupai senyum. Ia tidak terburu-buru. Karena ia tahu, pengantin miliknya tidak bisa lari terlalu jauh. Kembali ke gang sempit itu, Yuelan menyandarkan punggung ke dinding. Dadanya naik turun. Tangannya gemetar saat mencoba merobek bagian bawah gaun pengantin yang terlalu panjang. Kain mahal itu robek dengan suara pelan. Namun baginya terasa seperti teriakan. Ia ingin bebas. Ia ingin hidup dengan namanya sendiri. Namun kebebasan selalu memiliki harga. Suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Yuelan membeku. Jantungnya berdegup keras. Ia menahan napas, berharap itu hanya bayangannya sendiri. Namun suara itu semakin dekat. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka lagi, menatap ujung gang dengan tatapan waspada. Lampu jalan berkedip. Bayangan panjang bergerak perlahan. Bukan Lu Jingyuan. Bukan orang-orangnya. Hanya seorang pria tua yang berjalan tertatih, membawa kantong belanjaan. Yuelan menghela napas lega. Namun kelegaan itu singkat. Ia tahu, keberuntungan tidak akan terus berpihak padanya. Ia melangkah keluar dari gang, menyusuri jalan kecil menuju kawasan lama kota. Bangunan-bangunan di sana lebih tua, lebih padat, dan kurang terpantau. Setidaknya, untuk sementara. Namun setiap langkahnya terasa seperti berlari di dalam mimpi buruk yang tak berujung. Di balik layar kota, jaringan pencarian terus menyempit. Lu Jingyuan duduk di kursi kerjanya. Jari-jarinya mengetuk meja perlahan, ritmis, seperti detak jam yang menghitung mundur. Laporan terakhir muncul di layar tabletnya. Lokasi terakhir Shen Yuelan, arah pergerakan, kemungkinan rute berikutnya. Ia memejamkan mata sejenak. Di benaknya, terlintas bayangan perempuan itu berdiri di altar. Wajahnya pucat namun matanya menyala. Ia tidak menangis. Ia tidak memohon. Ia hanya berbalik dan berlari. Sikap itu bukan penolakan. Itu tantangan. Dan Lu Jingyuan tidak pernah menolak tantangan. Malam semakin larut. Yuelan akhirnya tiba di sebuah halte bus tua yang sudah lama tidak digunakan. Bangkunya dingin, catnya mengelupas. Ia duduk terhuyung. Kelelahan akhirnya mengejarnya. Ia menunduk, memeluk dirinya sendiri. Air mata jatuh tanpa suara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar sendirian. Tidak ada keluarga yang mengawasi. Tidak ada pelayan yang mengatur langkahnya. Tidak ada aturan yang mengikatnya. Namun kesendirian itu terasa lebih menakutkan daripada sangkar emas yang ia tinggalkan. Di kejauhan, sebuah mobil hitam melambat. Lampunya tidak menyilaukan. Mesinnya nyaris tak bersuara. Kendaraan itu berhenti beberapa meter dari halte. Pintu tidak langsung terbuka. Waktu seolah berhenti. Yuelan mengangkat kepala perlahan, merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tekanan yang familiar, seperti udara di aula pernikahan tadi pagi. Ia tahu, tanpa perlu melihat. Pelariannya hampir berakhir. Dan di dalam mobil itu, Lu Jingyuan menatap sosok pengantinnya dari balik kaca gelap. Gaun putih yang robek, rambut yang berantakan, wajah yang lelah. Namun justru dalam keadaan itulah, Shen Yuelan terlihat paling hidup. Lu Jingyuan tidak keluar. Belum. Ia menikmati momen itu. Karena ia tahu, sejak malam ini, hidup Shen Yuelan tidak akan lagi tentang lari. Melainkan tentang seberapa lama ia bisa bertahan melawan takdir yang sudah mengikatnya. Dan takdir itu, bernama Lu Jingyuan. Pagi datang ke Yunzhou dengan cahaya pucat yang menembus tirai tipis sebuah kamar luas. Ruangan itu terlalu tenang, terlalu rapi, dan terlalu asing bagi seseorang yang baru semalam berlari menembus hujan dan ketakutan. Shen Yuelan terbangun perlahan. Kasur yang ia tiduri lembut, jauh berbeda dari bangku halte bus dingin tempat ia hampir kehilangan kesadaran. Aroma teh hangat dan bunga segar mengisi udara. Langit-langit tinggi dengan ukiran klasik menyambut pandangannya, membuat dadanya terasa semakin sesak. Ia tidak perlu waktu lama untuk menyadari satu hal. Ia tidak bebas. Gaun pengantin yang robek sudah diganti. Kini ia mengenakan pakaian tidur berwarna pucat, bahannya halus, potongannya sederhana namun mahal. Pergelangan tangannya tidak terikat, pintu kamar tidak dikunci secara kasar. Namun setiap detail ruangan itu terasa seperti batas tak terlihat. Ini bukan penjara. Ini sangkar. Yuelan bangkit perlahan dari ranjang. Kakinya masih terasa lemah. Ia berjalan mendekati jendela besar yang menghadap taman luas. Pepohonan tertata rapi, kolam kecil memantulkan cahaya pagi, dan penjaga berseragam hitam berdiri di beberapa titik, nyaris tak bergerak. Ia menelan ludah. Pelariannya telah gagal.
Namun yang lebih menakutkan bukanlah kegagalan itu, melainkan cara semuanya terasa begitu tenang. Tidak ada kekerasan. Tidak ada ancaman. Tidak ada kemarahan. Hanya penerimaan yang dipaksakan dengan kehalusan mematikan. Di gedung lain dalam kompleks yang sama, Lu Jingyuan berdiri di depan jendela ruang kerjanya. Ia mengenakan kemeja gelap, lengan digulung rapi. Tangannya memegang cangkir kopi, namun pandangannya tertuju ke arah paviliun tempat Yuelan beristirahat. Ia tidak terburu-buru menemuinya. Ia tidak pernah terburu-buru. Bagi Jingyuan, kendali sejati tidak terletak pada paksaan, melainkan pada ilusi pilihan. Ia telah membiarkan Yuelan berlari. Ia telah membiarkan malam itu terjadi. Kini, sangkar itu menutup perlahan, tanpa suara. Yuelan mencoba membuka pintu kamar. Tidak terkunci. Ia melangkah keluar ke koridor panjang dengan karpet tebal dan lukisan-lukisan klasik menghiasi dinding. Langkahnya bergema pelan, seolah bangunan itu sendiri sedang mengawasinya. Beberapa pelayan berdiri di kejauhan. Mereka menunduk sopan, menjaga jarak. Tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang memerintahkannya kembali. Namun setiap arah yang ia tuju selalu berujung pada jalan buntu yang sama. Taman yang dijaga, aula kosong yang terlalu luas, atau lorong yang kembali membawanya ke kamar. Ia berputar dalam lingkaran. Sementara itu, di luar kompleks, keluarga Shen tenggelam dalam kekacauan sunyi. Pernikahan yang gagal menjadi bahan bisik-bisik kalangan atas Yunzhou. Namun tidak ada media yang berani mengangkatnya terlalu jauh. Nama keluarga Lu terlalu berat untuk disentuh sembarangan. Shen Yuelan, seolah-olah, menghilang dari dunia. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Yuelan hidup dalam rutinitas yang terlalu sempurna. Makanan tersaji tepat waktu. Pakaian selalu tersedia dengan ukuran yang pas. Taman selalu terbuka baginya, selama ia tidak melangkah terlalu jauh. Buku-buku dan musik tersedia tanpa ia minta. Namun satu hal tidak pernah berubah. Ia tidak bisa keluar dari gerbang itu. Setiap malam, ia berdiri di balkon kamarnya, memandang langit Yunzhou. Lampu kota berkilauan di kejauhan, mengingatkannya bahwa dunia masih ada, meski terasa sangat jauh. Di suatu malam yang sunyi, pintu kamar terbuka tanpa suara. Yuelan tidak terkejut. Ia sudah merasakannya sejak sore, kehadiran tak terlihat yang semakin mendekat. Lu Jingyuan masuk dengan langkah tenang. Ia tidak mengenakan jas formal, hanya pakaian rumah yang rapi. Rambutnya tersisir sederhana, wajahnya tenang seperti biasa. Tidak ada senyum, tidak ada kemarahan. Namun kehadirannya membuat udara di ruangan itu berubah. Yuelan berdiri tegak, menahan napas. Tubuhnya tegang, namun matanya tidak menunduk. Ada ketakutan di sana, tetapi juga tekad keras kepala yang belum padam. Jingyuan berhenti beberapa langkah darinya. Ia menatap Yuelan lama, seolah sedang menilai sebuah lukisan langka yang akhirnya kembali ke tempatnya. Tatapan itu bukan penuh hasrat, melainkan kepemilikan yang tenang dan absolut. Ia tidak menyentuhnya. Ia tidak perlu. Karena Yuelan tahu, jarak itu hanyalah formalitas. Malam itu berlalu tanpa suara yang berarti, namun dampaknya jauh lebih dalam daripada ancaman terbuka. Setelah Jingyuan pergi, Yuelan duduk di tepi ranjang, tangannya gemetar. Ia menyadari satu hal. Lu Jingyuan tidak berniat menghancurkannya. Ia berniat mematahkan keinginannya untuk melarikan diri. Hari-hari berikutnya, tekanan itu semakin terasa. Yuelan mulai menemukan batas-batas halus yang dipasang di sekeliling hidupnya. Telepon yang tidak terhubung keluar. Internet yang terbatas. Surat-surat yang tidak pernah sampai. Semua dilakukan tanpa kasar, tanpa larangan eksplisit. Namun hasilnya sama. Ia terisolasi. Di balik layar, Jingyuan mengamati semuanya. Setiap perubahan kecil dalam rutinitas Yuelan, setiap ekspresi lelah, setiap tatapan kosong keluar jendela. Ia mempelajari ritme itu dengan kesabaran seorang pemburu. Bagi Jingyuan, cinta bukan tentang kebebasan. Cinta adalah memastikan seseorang tidak lagi membutuhkan dunia lain. Suatu sore, hujan turun deras. Langit Yunzhou menggelap lebih cepat dari biasanya. Yuelan berdiri di taman, membiarkan air hujan membasahi rambut dan pakaiannya. Gaun tipisnya menempel di tubuh, dingin merambat ke tulang. Ia berharap sakit. Ia berharap sesuatu bisa menghentikan semua ini. Namun tubuhnya tetap berdiri. Di kejauhan, Jingyuan memperhatikannya dari bawah atap paviliun. Wajahnya tidak berubah. Ia tahu Yuelan sedang berjuang dengan caranya sendiri. Dan ia membiarkannya. Karena setiap detik yang berlalu tanpa pelarian adalah kemenangan kecil. Malam itu, Yuelan jatuh sakit. Demam tinggi membuat kesadarannya kabur. Dalam mimpi-mimpinya, ia terus berlari,
melalui aula pernikahan, gang sempit, dan gerbang besi yang tak pernah terbuka. Ketika ia terbangun, kamar itu lebih sunyi dari biasanya. Di meja samping ranjang, segelas air hangat dan obat sudah tersedia. Tidak ada catatan. Tidak ada pesan. Namun kehadiran Jing Yuan terasa kuat, meski ia tidak terlihat. Hari demi hari, Yuelan mulai berubah. Bukan karena ia menyerah, melainkan karena ia kelelahan. Perlawanan tanpa hasil menggerogoti jiwanya perlahan. Tatapan matanya tidak lagi setajam saat ia melarikan diri. Gerakannya lebih lambat. Senyumnya, yang jarang muncul, terasa kosong. Jing Yuan melihat perubahan itu dengan tenang. Ia tahu, sangkar emasnya hampir tertutup sepenuhnya. Namun jauh di dalam diri Yuelan, bara kecil masih menyala. Ia belum mati. Dan selama bara itu ada, cerita ini belum berakhir. Malam terakhir di episode 2 datang dengan langit yang cerah. Bulan menggantung tinggi, memantulkan cahaya perak di taman. Yuelan berdiri di balkon, memandang gerbang besar kompleks itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa ingin berlari. Bukan karena ia menerima takdirnya, melainkan karena ia mulai merencanakan sesuatu yang lain. Di ruang kerjanya, Lu Jingyuan menutup laptopnya. Ia merasakan perubahan itu juga. Ada ketenangan baru yang berbahaya di udara. Ia tahu, permainan ini belum selesai. Karena pengantin miliknya mungkin tidak bisa lari. Namun bukan berarti ia tidak bisa melawan dengan cara lain. Musim berganti tanpa suara di Yunzhou. Daun-daun di taman kompleks keluarga Lu berubah warna, lalu jatuh satu persatu, seolah mengikuti ritme waktu yang tak bisa dihentikan. Di balik tembok tinggi dan gerbang besi kokoh, kehidupan berjalan dengan tenang, terlalu tenang bagi seseorang yang hatinya masih bergolak. Shen Yuelan berdiri di depan jendela kamarnya, menatap dedaunan yang gugur. Wajahnya tampak lebih tenang dibandingkan beberapa minggu lalu. Namun ketenangan itu bukan tanda penyerahan. Ia telah belajar menyembunyikan badai di balik permukaan yang diam. Hari-hari di dalam sangkar emas telah mengajarkannya banyak hal. Tentang kesabaran. Tentang pengamatan. Tentang cara bertahan tanpa terlihat melawan. Ia tidak lagi mencoba kabur. Tidak lagi berdiri di depan gerbang dengan harapan kosong. Ia mengikuti rutinitas yang disediakan, berjalan di taman, membaca buku, mendengarkan musik, dan sesekali menatap langit Yunzhou yang tak pernah benar-benar menjadi miliknya. Namun di dalam pikirannya, peta mulai terbentuk. Ia mengamati penjaga. Pola pergantian mereka. Jam-jam lengang di malam hari. Sudut-sudut kamera yang tidak sepenuhnya menutupi area tertentu. Semua detail kecil yang dulu ia abaikan kini menjadi potongan penting dalam rencana yang perlahan tumbuh. Di tempat lain dalam kompleks, Lu Jingyuan juga berubah. Ia tidak lagi sekadar mengamati dari kejauhan. Ia mulai muncul lebih sering, meski tetap menjaga jarak yang sama, cukup dekat untuk terasa, cukup jauh untuk menekan. Kehadirannya tidak pernah disertai suara keras atau paksaan fisik. Namun setiap langkahnya membawa kepastian yang sulit dilawan. Ia melihat perubahan Yuelan. Ketenangan yang terlalu terkontrol. Tatapan mata yang tidak lagi liar, melainkan fokus. Sebagian dari dirinya merasa puas. Sebagian lainnya justru waspada. Karena Lu Jingyuan memahami satu hal lebih baik daripada siapapun. Perlawanan paling berbahaya seringkali datang dari mereka yang tampak paling patuh. Hari itu, sebuah acara keluarga diadakan di aula utama kompleks. Tidak besar. Tidak meriah. Hanya pertemuan internal keluarga Lu yang dihadiri kerabat dekat dan beberapa tokoh penting. Yuelan diminta hadir. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna gelap. Rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tenang, nyaris tanpa emosi. Ia melangkah memasuki aula dengan sikap yang sempurna, seperti pengantin yang telah menerima perannya sepenuhnya. Banyak mata tertuju padanya. Sebagian menilai. Sebagian mengukur. Sebagian hanya penasaran. Yuelan menyadari tatapan-tatapan itu, namun tidak bereaksi. Ia berdiri di tempatnya, menjaga jarak yang pantas, memainkan peran yang diharapkan darinya. Di ujung aula, Lu Jingyuan mengamatinya dengan seksama. Ia melihat sesuatu yang berbeda hari itu. Yuelan tidak lagi tampak seperti burung yang terkurung. Ia tampak seperti seseorang yang telah menemukan pijakannya di dalam sangkar. Acara itu berlangsung tanpa insiden. Makanan tersaji, formalitas dijalankan, dan semua berjalan sesuai rencana. Namun di balik lancaran itu, ada arus tak terlihat yang bergerak perlahan. Ketika malam turun dan tamu-tamu mulai meninggalkan kompleks, hujan kembali turun di Yunzhou. Gerimis tipis menyelimuti taman, menciptakan suasana hening yang hampir melankolis. Yuelan berjalan sendirian di jalur batu taman, membiarkan hujan membasahi bahunya. Ia berhenti di dekat kolam kecil,
menatap pantulan wajahnya di air yang bergetar oleh tetesan hujan. Ia tampak berbeda. Lebih dewasa. Lebih dingin. Ia tahu, malam ini adalah malamnya. Bukan untuk lari, melainkan untuk memilih. Ia melangkah menjauh dari jalur biasa dan menuju sudut taman yang jarang dilewati. Area itu lebih gelap, tertutup pepohonan tua, dan tidak sepenuhnya terjangkau kamera. Jantungnya berdegup lebih cepat, namun langkahnya tetap mantap. Beberapa langkah lagi, dan rencananya akan bergerak ke fase berikutnya. Namun sebelum ia sampai, ia merasakan kehadiran lain. Tekanan familiar itu kembali. Lu Jingyuan berdiri di bawah naungan pohon besar, jas gelapnya hampir menyatu dengan bayangan. Tatapannya tertuju padanya, tenang dan tajam, seolah telah menunggu di sana sejak awal. Tidak ada keterkejutan di wajah Yuelan. Hanya pengakuan diam-diam bahwa ia tidak sepintar yang ia kira. Hujan semakin deras, membungkus mereka dalam tirai air yang meredam dunia di sekitar. Waktu terasa melambat. Udara di antara mereka penuh dengan sesuatu yang tidak terucap, konfrontasi yang telah lama ditunda. Lu Jingyuan melangkah mendekat, berhenti pada jarak yang cukup untuk membuat Yuelan merasa terjebak tanpa benar-benar terpojok. Tatapannya menyapu wajah Yuelan, seolah membaca setiap perubahan halus yang terjadi sejak malam pelarian itu. Ia melihat ketegangan di bahu Yuelan. Ia melihat kesiapan di matanya. Dan ia tersenyum tipis, hampir tak terlihat. Bukan senyum kemenangan, melainkan pengakuan. Yuelan menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari. Lu Jingyuan tidak pernah berniat mematahkan tubuhnya. Ia ingin mematahkan pilihan-pilihannya, hingga akhirnya hanya tersisa satu, tetap tinggal. Dan kini, ketika Yuelan berdiri di hadapannya dengan rencana di benaknya, ia mengerti bahwa permainan ini telah mencapai tahap akhir. Hujan berhenti seolah memberi ruang pada keputusan yang harus diambil. Yuelan menunduk perlahan, bukan sebagai tanda kalah, melainkan sebagai tanda berpikir. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu, ia tidak merasa ingin lari. Ia merasa ingin tahu tentang batas kendalinya, tentang apa yang akan terjadi jika ia berhenti melawan dengan cara lama. Lu Jingyuan mengulurkan tangan. Bukan paksaan. Bukan perintah. Sebuah tawaran. Yuelan menatap tangan itu lama. Di benaknya, semua kemungkinan berputar. Kehidupan di luar tembok ini. Pelarian tanpa akhir. Ketakutan yang terus menghantui. Dan kehidupan di dalam sangkar, aman, terkendali, namun penuh bayang-bayang kekuasaan orang lain. Ia tahu, jika ia menerima, hidupnya tidak akan pernah sepenuhnya menjadi miliknya. Namun ia juga tahu, jika ia menolak, ia mungkin tidak akan pernah benar-benar bebas. Dengan gerakan perlahan, Yuelan mengulurkan tangannya. Bukan sebagai penyerahan, melainkan sebagai perjanjian diam-diam. Lu Jingyuan menggenggamnya. Hah, pasti. Sejak saat itu, dinamika di antara mereka berubah. Yuelan tidak lagi diperlakukan sebagai burung yang harus dijaga ketat. Ia diberi lebih banyak ruang, lebih banyak akses, dan lebih banyak peran dalam kehidupan sosial keluarga Lu. Namun semua itu datang dengan benang tak terlihat yang tetap mengikatnya. Ia belajar hidup di dalam dunia Jingyuan. Belajar memahami cara pikirnya. Belajar melihat bahwa di balik obsesi dan kontrol itu, ada ketakutan yang sama besarnya, ketakutan akan kehilangan. Lu Jingyuan, di sisi lain, mulai menyadari bahwa kendali mutlak bukanlah satu-satunya cara untuk memiliki seseorang. Yuelan tidak lagi mencoba melawan secara terang-terangan, namun kehadirannya kini membawa tantangan baru, tantangan untuk berbagi kendali. Hubungan mereka menjadi tarian berbahaya. Tidak sepenuhnya cinta, tidak sepenuhnya penjara. Namun sesuatu di antaranya, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Suatu pagi, Yuelan berdiri di depan gerbang kompleks. Gerbang itu terbuka. Tidak ada penjaga yang menghentikannya. Tidak ada tekanan yang memaksanya kembali. Lu Jingyuan berdiri beberapa langkah di belakangnya, membiarkannya memilih. Yuelan menatap jalan di luar tembok. Dunia Yunzhou terbentang di sana, penuh kemungkinan dan risiko. Ia bisa melangkah pergi. Ia tahu itu. Namun setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, ia berbalik. Bukan karena ia tidak bisa lari, melainkan karena ia memilih untuk tidak melakukannya. Lu Jingyuan melihat keputusan itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan kemenangan, bukan kepuasan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, pengakuan bahwa ikatan ini kini bukan lagi sepihak. Malam itu, Yunzhou kembali diselimuti cahaya lampu kota. Di balik tembok tinggi keluarga Lu, kehidupan berjalan dengan ritme baru. Tidak sempurna, tidak sepenuhnya bebas, namun stabil. Shen Yuelan berdiri di balkon kamarnya, memandang langit. Ia tahu,
Hidupnya tidak akan pernah kembali seperti sebelum pernikahan itu. Namun ia juga tahu, ia bukan lagi gadis yang berlari di malam hujan. Ia telah berubah. Dan perubahan itu adalah pilihannya. Lu Jingyuan berdiri di belakangnya. Tidak menyentuh, tidak memaksa. Hanya berbagi ruang yang sama, dalam keheningan yang penuh makna. Takdir telah mengikat mereka dengan cara yang kejam. Namun apa yang mereka lakukan dengan ikatan itu, kini berada di tangan mereka sendiri. Dan bagi Shen Yuelan, pengantin yang pernah berlari itu, satu hal kini menjadi jelas. Ia mungkin miliknya. Namun ia tidak lagi terjebak. Ia berdiri di dalam sangkar emas, bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai seseorang yang telah memahami harga kebebasan. Dan di Yunzhou, kisah mereka pun berakhir, bukan dengan pelarian, melainkan dengan pilihan.